Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat I Love Batu Jaya. Kita kedatangan para legend atau pelaku musik yang ada di Kecamatan Batu Jaya. Nah, di sebelah tangan dulu satu-satu ya. Dari depan saya ini Asril Mahendra punya Sivana Musik dulu ya, tapi tetap aja masih berbau-baunya Bosipana Entertain. Yang selanjutnya masih legend juga nih. Abdul Karim. Abdul Karim ya, mohon maaf. Dari Irama Yuda. Irama Yuda itu saya masih kecil itu udah ada itu. Waktu saya nontonnya di bawah pohon asem. Selanjutnya Om Aji Agus ya. Pemerhati atau penikmat musik, khususnya musik-musik irama Melayu. Betul nggak, Om? Oh, jadi umum ya. Dan oke, selanjutnya ini legend banget nih. Lagi saya masih kecil udah bermain bass kayaknya waktu itu. Siapa lagi? Saya panggilnya Abah deh, Abah Aji Pendi, pimpinan dari ABJ. Waktu itu ABJ itu ya awal munculnya Batu Jaya itu ABJ yang terkenal. Legend banget, sekelas Kus lah. Iya. Dan yang terakhir ini tetap eksis dan selalu eksis, makanya namanya eksis 17. Kenapa 17? Nanti kita bahas. Oke, selamat datang para legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ciri khas banget nih dari Soneta. Ya mungkin saya mau tanya dulu nih yang punya gitar buntung. Sivana. Mikrofon, Bang. Halo. Oh. Nah, bukannya cukur jenggot, bukan. Nah, mikrofon. Oh, bukan mikrofon itu. Oke, Bang Haji. Ya, Bang Haji Azril Mahendra. Gimana? Iya. Ya kita pengen apa ya, kupas nih tentang profilnya Bang Haji di musik nih. Dari kayaknya sih dari kecil kali ya. Apa memang turunan kali ya? Pemusik ya. Apa dari kayaknya sih dalam perut. Kayaknya dari bayi keluar langsung main gitar kalinya ya. Oke Bang Haji, gimana nih perjalanan musiknya nih? Boleh dong dikasih bocoran kepada teman-teman di Ailot Jaya. Monggo. Kalau musik, aneh itu hobinya itu dari SD kayaknya tuh. SD tuh udah mulai belajar nyanyi-nyanyi gimana gitu. Kayaknya udah senang-senang aja gitu. Cuman belum belum menjurus ke satu jenis musik gitu, ke genre apalah gitu. Masih seneng lagu-lagu yang ya dulu kan dangdut tuh belum terlalu ini kan, gitu kan. Pas SMA itu baru tuh feeling seneng gitu loh. 96 lulus, 97 ceritanya tuh aneh kerja dulu di Bursa Efek dulu. Keren banget tuh. Lulus SMA di Bursa Efek kerja. Gak betah aneh. Gak betah kerja kayaknya. Gimana di jiwa, soalnya jiwa seninya tinggi. Gitu. Akhirnya tahun 97 aneh ke pasar ikan. Apa itu Bang? Beli ikan? Nah itu dia gaji 6 bulan tuh kerja. Aneh beli gitar. Beli gitar pasar ikan dulu murah. Beli yang mahal belum kuat waktu itu, gak punya duit. Betul. Di pasar ikan tuh aneh beli bass, beli rhythm, beli melodi kan gitu kan. Beli keyboard itu dulu keyboard Casio tuh, dia kalau dipencet bunyi gitu. Ingat nggak dulu keyboard yang Casio tuh tok gitu kan? Dibunyi dia kalau dipencet. Iya, gitu Bang dulu 97 tuh kita senengnya banget gitu. Akhirnya pulang di pasar ikan, pulang ke kampung, diriin grup tuh. Di sini ada temen tuh, di sini tuh tetangga kita tuh si
Muklis, kenal ya? John. Oh, Bang John. Dulu dia sampai rumah dia, wah anak jago banget main gitar nih. Gua ajakin bikin grup kan gitu. Akhirnya jadilah tuh grup namanya, ngambil grup dari nama bokap aneh grupnya. Iya. Dulu dia punya nama Enara dia. Enara tuh enak gak enak rame-rame. Jadi aneh bilang, wah bagus juga nih nama grup. Aneh ambil tuh buat di kampung kan gitu kan. Nah, kumpul tuh waktu itu. Dulu senior, sekarang udah banyak yang almarhum tuh. Tetangga tuh. Nah, akhirnya berdiri lah tuh Enara tahun 97 akhir sekitar Agustus lah kira-kira gitu. Lulus SMA tuh ya? Lulus SMA, kerja nggak betah karena jiwa tuh berontak pengen main musik aja kan akhirnya beli alat musik pulang berdiri tuh Enara. Gitu, enak gak enak rame-rame. Mulai latihan dulu kalau mau latihan tuh ribet banget gitu. Pengen latihan nih mixer aja bikin pakai triplek. Pakai triplek bikin satu-satu nyusun begitu tuh. Dirakit gitu Bang? Dirakit dulu mah. Speaker juga paling bagus dulu apa dulu? RRT tuh dulu pakai RRT kita kan. Nah kalau zaman pakai aki mungkin aneh mau udah nggak ngalamin nih. Ini nih nanti ntar dia cerita deh zaman latihan tuh pakai aki di setrum. Iya makanya Enara berdiri itu sampai tahun 2004. Ya bubar lah itu waktu rumah masih di sana tuh. Itu pindah ke Teluk Bango. Nah, itu berdiri Sipana kan ente juga dulu Sipana. Iya, saya dulu jadi krunya. Bikin lagi Sipana. Sipana itu supaya apa? Tujuannya supaya grup aneh itu punya identitas dulu. Bawain lagu-lagu soneta gitu kan. Akhirnya aneh paksain tuh sambil nyanyi, sambil main gitar kan itu khasnya tuh begitu tuh. Soalnya kan kadang-kadang ada nih yang bisa nyanyi tapi main gitar nggak bisa dia gitu. Iya. Emang iya bener ngomel mulu dia kerjanya. Nah, jadilah itu Sipana. Cuman dengan konsep tadi, gue biarin deh pales-pales gue nyanyi. Yang penting ada yang nyanyi sambil main gitar kan gitu. Udah berdiri lah Sipana 2007. Nah, awalnya Sipana itu bukan grup dangdut, ya awalnya kan rental. Rental band, ente yang nungguin rentalnya. Iya, kita catriknya tuh waktu itu. Iya itu, sejam berapa dulu? Sejam dulu masih murah Bang Haji, masih di 25.000 ya. Tapi udah paling mahal dulu. Karena musik alatnya bagus Bang. Alatnya oke punya. Bukannya dari itu Bang doang, dari Gembong, dari Kerawang ke sini Bang. Makanya dia dulu dia yang nungguin. Iya, gitu. Mantep dah dulu itu. Sampai kita ada festival band di sini ya dulu ya. Festival band kita. Meledak. Iya. Meledak banget kan dulu itu. Meledak sampai lempar batu itu, berantem. Makanya. Nah, Sipana berdiri lumayan deh tuh, main dulu pernah sampai ke Indramayu. Iya. Indramayu itu sempet juga biar main blepetan. Dulu lucu tuh ada yang minta lagu Buta Tuli kalau nggak salah. Anak-anak belum ngulik, sampai turun ngambek. Nggak mau dia maunya lagu itu aja ke sobat soneta gitu. Ini kayak ini nih. Disuruh Mira Santika ogah. Waktu itu kan Mira Santika tuh lagi sedang top-topnya kan. Mau dia sampai turun lagi. Udah nggak jadi gue nyawer gitu dia. Itu kan suka duka. Ada juga orang yang karena saking fanatiknya gitu. Gue pokoknya nggak mau denger lagu selain lagu itu ya. Itulah perjalanan Sipana kayak gitu. Awalnya dari rental dia terus berkembang lah dia bareng dulu sama kalau nggak salah sama Arista dulu. Iya. Teman kita juga tuh Bos Aris, dia bikin juga dia Arista dulu. Jadi ini juga termasuk personil Arista dulu ya, Kang. 2000 berapa? 2007 kan nggak begitu jauh kan? 6. Iya, perjalanan Arista itu ya banyak ceritanya juga sih sebetulnya, panjang untuk ke arah Arista itu. Artinya saya sendiri yang berlatar belakang dari keluarga seniman juga sebetulnya. Bahkan Irama Yuda itu sendiri namanya sebetulnya bukan nama sekarang. Artinya sebelum saya terjun ke dunia musik juga Irama Yuda itu memang sudah ada. Artinya warisan dari orang tua itu. Iya. Kayaknya dulu waktu saya kecil ya Gambus ya. Apanya tuh? Irama Yuda tuh. Enggak, Irama Yuda bukan, itu
Sebetulnya nama Irama Yuda itu kalau kata orang ya saudara-saudara sepuh dah gitu ya, termasuk kakak-kakak itu singkatan sebetulnya. Apa tuh Bang tuh? Irama Yuda itu irama Melayu dan Sunda. Oh, Iya, itu baru dah iya. kebongkar tuh Iya, arti sebetulnya dan itu. maknanya ya. Iya, karena pada waktu itu perpaduan atau memang apa ya? Zaman itu kan masih banyak ramenya jaipongan. Iya. Musik-musik tradisional. Bahkan sebelum disebut jaipongan ada istilah namanya kliningan, saya juga nggak paham dah tuh. Tanji. Tanjidor gitu Iya, ya. kemudian kliningan, jaipongan. Nah, karena memang marak pada zaman itu banyak musik-musik tradisional. Iya. Gimana caranya supaya musik yang dari ya keluarga kita lah, keluarga kami itu supaya bisa lain dari musik-musik yang berada di tempat-tempat di Tukbango juga ada di sini di Jaipongan. Nah, gimana caranya supaya bisa lain istimewa gitu dibandingkan grup-grup yang lain. Akhirnya dimunculkanlah dangdut. Waktu itu belum dangdut sih namanya, masih zaman orkes Melayu, orkes. Oh, ya Om ya Om, orkes Iya, Melayu. makanya banyak OM dulu. Namanya orkes. Kemudian ada kombinasinya juga, ada lawak. Iya, ada lawak. Enggak. Lawak aja. Iya. Mungkin kalau Betawi topeng kali Bang ya. Tarling. Iya, tarling itu ada. Lawak. Bahkan sebelum Irama Yuda namanya dulu Mustika. Musik, tanji, kombinasi. Nah, itu kombinasinya maksudnya lawak. Musik. Musik itu mungkin kalau kata sekarang mah dangdut lah gitu ya. Iya, musik, tanji. Sebelum lari ke jaipongan kan tanji dulu zaman dulu mah. Makanya disingkat jadi Mustika, musik, tanji, kombinasi. Iya, kemudian ya beberapa tahun kemudian berubah nama. Ya sebetulnya saya juga cerita orang tua pada waktu itu belum lahir. Kemudian berganti nama menjadi Irama Yuda. Nah, termasuk Irama Yuda sekarang itu sebetulnya Irama Yuda apa ya, kalau kata zaman sekarang Ribon. Iya. Cuma memang dikemas dalam genre yang sekarang lah. Ikuti zaman gitu ya. Ngikutin zaman karena serba digital, karena serba elektron. Pada waktu itu ya sebelum ini kan dulu namanya organ tunggal itu elektron ya. Iya, makanya kebanyakan kalau di daerah-daerah Cirebon itu namanya elektron, tapi sekarang udah jarang nyebutnya elektron, kebanyakan nyebutnya dangdut aja udah. Dangdut ya. Walaupun organ tapi disebutnya dangdut. Iya, itu kira-kira begitu perjalanan. Organ tunggal itu sekitar 2000-an lah. Iya. Sebelum tahun 2000 juga udah ada, cuman pada waktu itu bener-bener organ tunggal. Disebut organ tunggal. Iya, disebut organ tunggal itu ya itu tadi, organ tunggal sendiri. Iya. Kalau sekarang kan disebutnya OT. Namanya orkes tega. Karena tukang tamborin kadang-kadang kagak diajak. Itu. Setahu saya OT itu organ tunggal, nggak taunya orkes tega ya. Oh itu. Ada plesetannya juga. Iya. Serakah ya, serakah. Iya. Kalau masalah tua kan ya tetap Tuan Irama Yuda. Karena Irama Yuda itu memang apa sih namanya sebutnya? Cikal bakal apa gimana? Pembaruan dari nama sebelumnya gitu. Iya. Mustika. Pada waktu itu, waktu zaman saya belum lahir, udah ada namanya Mustika. Musik, tanji, kombinasi. Nggak enak didengar kali Bang ya? Iya, itu tadi supaya enak didengar.
cari nama yang kira-kira apa ya, biar cepat. Di Kerawang ada sound system Mustika tuh. Ada, termasuk di sini juga ada grup yang namanya Mustika Pajajaran. Mustika Pajajaran. Kemudian ada Mustika MSC Collection. MSC apa sih? Mustika Musik Collection. Iya. MMC. Iya. MMC. MMC. Iya. Udah banyak banget ya. Nah, perjalanan selanjutnya mungkin yang lebih hafal Irama Yuda. Bang Kadim dulu seneng musik tuh umur berapa? Senang musik ya karena memang lingkungan, terlahir dari lingkungan. Kadang-kadang kan biar keluarga misalkan dari musik nih, kadang-kadang masa kecil kan cuek kan gitu kan. Iya. Terasa di tahun berapa tuh waktu itu? Pada waktu itu Umur berapa maksudnya? ya umur SD itu udah seneng sama dibanding anu itu. Iya. Terus waktu pertama terjun atau main musik itu pegang alat musik apa, Pak Haji? waktu itu ya gitar. Gitar ya. Iya, gitar inilah, gitar listrik juga. Zaman itu masih zaman rakitan. Gitu makanya Masarikan tuh gitar gituan. Iya, Sepuluhnya rakitan, tapi dulu udah mewah banget itu. Iya. Punya itu tuh udah viral. Nah, saya penasaran nih, Bang Haji Ajril, coba nih satu pertanyaan nih, tapi di luar musik nih. Enara, dangdut Enara, apa hubungannya sama bakso Enara? Itu pertanyaan saya. Oh, kalau dia itu harusnya bayar pajak. Oh, Dia tuh gitu. ngambil dari nama Enara, nyor dia pakai nama Enara. Bang itu kudu bayar pajak itu sama Enara. Cuman belum punya SK waktu itu. Ada royalti ya? Bayar royalti bener. Mestinya bayar. Tapi kalau menurut aneh, kenapa itu diambil? Namanya enak gitu loh. Enak-enak rame-rame. Misalnya kan gitu. Jadi diambil sama tukang bakso tuh, tetangga kita. Ya udah biarin, gak usah bayar royalti. Oke, itu aja pertanyaan sih. Bukan bakso doang, gang sono, gang yang di rumah yang masuk ke arah masjid itu pernah nama Gang Enara itu dulu. Sebelum diganti sekarang ya? Sekarang kan ganti tuh Gang Walim Haidir. Iya. Dulu namanya Gang Enara. Enara itu. juga, iya benar. Jadi tuh BSK Enara di situ. Apa karena tukang bakso dari situ kali ya? Iya kan dia tinggal di situ. Ya, Dia itu kru sejatinya Enara dulu, makanya dia pakai nama Enara gitu. Iya. Jawab juga pertanyaan saya nih. Iya, kira-kira begitu. Ya, nah ini sekarang tugasnya pengamat nih atau pencinta musik nih. Om Agus, silakan Om Agus. Aneh kan cuma penggemar. Bang Haji dulu nih. Tadi ngomong. Ya. Iya. Bang Haji dulu deh. Aneh kan di sini di musik cuma penggemar. Iya. Paling juga. Justru anak nih. musik nggak akan hebat tuh tanpa penggemar. Oh iya ya. Silakan Bang Haji dulu ya. Ceritanya bersama penggemar. Ini kalau Bang Haji aku cerita. Tapi ini juga jadi saksi perjalanan Irama Yuda juga. Iya. Selalu. Iya. Nah kalau menurut Bang Haji Agus, Haji Pendi gimana tuh dulu? Awal dia senang musik kan dulu temen main juga kan? Jadi Haji sendiri nih yang cerita kan. Ini nanyanya sama Bang Haji Agus. Gitu Ini dulu. Iya, Bang Haji Agus. Haji ini rekannya adik. Mic-nya deketin. Jadi si Haji ini rekannya adik waktu itu di SMP ya. Adik tuh siapa namanya? Almarhum Sula. Oh iya. Bener Bang Haji. Bapak bawa Haji, gitar. bener. Oh berarti nggak bohong dia. Iya. Bahkan dia betah suka nginep di Bang rumah. Haji Pendi dulu megang alat musik apa dah? Melodi aja ya. Oh melo. Enggak, gitar box masih waktu itu mah. Oh gitar box. box. Nah, ente waktu show di Itu libas. Oh di pasar. Tapi waktu kita lihat ente show di Pakis ini, ente pegang melodi. Enggak, Bas. Oh salah lihat itu mah. Berarti bukan Haji. Yang ini kali. Oh iya pas. Betul salah lihat. Oh iya. Kacamatanya nggak dibuka sih. Dilanjut dulu lah pengalaman ente Ji. Kalau aneh kan cuma nonton. Nah, enggak, Om Agus satu lagi ya, Om Agus nih ya. Dulu saya waktu kecil pernah lihat Om Agus pakai mobil hardtop ya. Terus sering bawa gitar listrik warnanya merah kalau nggak salah.
tahun berapa tuh ya? Tahunnya berapa ya, sekitar di bawah tahun 90-an dah. Dia lupa kan mobil banyak kan dulu. Dulu hardtop masanya. Itu gitar sebetulnya pada saat itu kan sulit, dimana kita harus beli gitar elektrik seperti ini, sulit. Dulu tuh sulit. Betul. Jadi kita itu ada yang bilang saya bisa katanya. Ya, oke silakan. Jadi kita ngongkon sama beliau itu, namanya itu Bang Narman. Ya, Bang Narman kan? Mama Narman. Bang Narman terus. Masih ada nggak orang masih hidup? Gimana? Ada. Masih ada, masih bengkel sehat masih. Iya. Oh, Narman. Iya, Om Narman. Oh, Herman. Iya. Ces aja dulu. Herman mandolin ya. Iya, mandolin. Ces dulu. Ya, apa aja beliau, mandolin bisa. Ya, jenis gitar dia bisa. TV juga sama TV. Box, iya, box salon TV juga Mas. Iya, Jadi Om Haji Abdul di sana gitu ya, di Iya. Paman Narman ya. Iya, waktu itu kan kita masih kalau nggak salah SMP itu kelas 2 ya. Kita memang senang gitu sama musik dangdut gitu kan. Jadi kita coba-coba mendirikan musik dangdut. Iya. Tuh, Namanya Agusta. Mentang-mentang namanya Agus gitu. Begitulah Kalau kira-kira. namanya Arista. Yang repot kalau namanya Otak tuh. Jadi karena Irama Yuda waktu itu sudah muncul ya. Udah, karena dia tua. Kan tadi ceritanya tuan Irama itu. Betul. Nah, jadi pada saat itu ya dulu itu sulit, pemain-pemain musik dangdut itu sulit banget. Kita sampai nyari-nyari. Ketemu pun nggak semudah itu dia siap mau, walaupun dia bisa. Sulit. Kayaknya mahal gitu kan. Terus ya udah apa mau dia itu kita turuti seperti keinginan dia gitu. Ya perlu yang namanya apa itu ya, materi ya, apa kita sediakan basecamp juga. Materi apa sih? Jadi ya suatu bukan aja apa-apa. apaan tuh materi? Ikan teri Apa aja apa-apa. Materi makanan materi gitu. materi itu kebutuhan sehari-hari dia, Ji. Nasi, dari nasi Ji. Rokok apa dan sebagainya itu. Oh iya. Orang kaya beda. Orang kaya. Wah, iya. Nggak ada. Orang kaya dia pas ditanya mobil Jeep dia lupa mobil tuh. Orang kaya Top waktu itu. Ya kan? Waktu itu semua dari orang tua, kita belum bisa apa-apa kok masih sekolah. Kan tadi kita orang kaya. Nggak boleh gitu. Jadi lanjut ya cerita ya. Lanjut, Bro. Nah, waktu tahun 82 itu di kita ini belum ada PLN. Iya, Mas Bambang, belum ada PLN. Iya. Jadi kalau latihan itu ya ngedopong aki rekan-rekan tuh, hujan-hujan ada yang jatuh. Dopong apa itu dopong? Dia dopong jadi kayak Jaja Miharja dulu. Sekarang dopong tuh nggak tahu. Dipanggul. Panggul. Ya, dipanggul ya. Nyetrum situ di Kong Ardani ya. Dulu nyetrum pakai apa dulu? Pakai Dompleng. Iya. Jadi setiap latihan sih ya nyetrum aki 8 biji itu kan. Ya pokoknya serba karena niat ini menggebu banget tentang dangdut, apapun itu tantangan Lewatin sikat terus ya. sikat terus, walaupun harus disetrum, Kalau dia ngomong enak. harus disetrum, dan lagi yang namanya tenaga aki, ya nggak, sekali latihan habis, bahkan setengah latihan udah habis, Dulu udah pernah berapa tersiksa. jam tuh kalau latihan pakai aki? Kuat. Kuat sih kurang lebih itu ya 5-6 jam masih kuat, 5-6 jam. 7 jam masih kuat, iya. Dulu latihan malam. Siang malam lah, Siang malam. siang malam karena basecamp sendiri bebas, Aki strum terus. aki setrum terus. Punya stok banyak ya. Aduh. Berarti double. Nah jadi Kalau manggung kan lika-liku di dangdut ini ya di hati saya nih, saya berkata, wah nyerah nih kalau begini. Banyak gitu, banyak bukan rintangan ya, banyak cobaannya sih.
penghalang nggak ada, mereka semua mendukung. Cuman Iya. cobaan kita berhadapan dengan para musisi kita gitu kan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini Ji, dia itu tidak dijiwai Ji. Ada yang cuma pengen dilihat di panggung action gitu kan, iseng. Ada yang ntar gue dibayar nih, materi lagi jatuhnya. Iya, kalau kan nggak dibayar, ada juga. Mau ngapain capek-capek doang? Ji, ampun dulu Pak, ampun Ji, ngelancong aja minta ongkos ini. Oh, jadi kayak orang salon itu ya? Iya betul, nggak seperti sekarang mah. Kayaknya nih jiwa seninya benar-benar terlihat gitu. Jadi benar-benar dimanjain waktu itu ya. Iya. Personilnya ya. Nih pemimpin dangdut, rasain gimana Ji? Ini juga sama, itu juga dengkotnya kan? Setiap kali manggung kudu berat ya. Waduh, banyak cobaan, gangguan, tekanan kita dan sebagainya. Nah, aneh dengar Haji Agus tuh seneng banget lagu-lagu Haji Omah Irama kata dia. Soneta. Iya jelas seneng Ji. Oh gitu. Yang membuat Lagu lain banyak, lagu Mansur, lagu Maggie Jet. kalau lagu-lagu Mansur Maggie Jet itu kita nggak tertarik Ji, nggak tertarik gini ya. Enak itu, menyesal enak. Mau enak mau enggak kurang logika Ji. Sebab apa ya? Beliau nih belum bisa menciptakan musik seperti buat aransemen, menciptakan lagu lain seperti soneta Ji. Kalau soneta, kenapa kita ini senang soneta? Kenapa? Sangat logika. Lagu-lagunya ini mengandung arti buat kita sebagai nasihat gitu Ji ya. Ya dia itu kita kagum deh. Kita kagum sama Bang Haji itu kagum. Pemimpin, penuntun, pencipta, bintang filmnya mah nggak usah disebut deh, kurang menarik, banyak bintang filmnya ya. Dan lagu-lagunya ini Ji, dulu kan kita bandel ya, suka kebut-kebutan dan sebagainya. Dengan adanya lagu Bang Haji, kita jadi punya rem Ji. Bisa jadi benar. Ya bisa jadi terarah gitu kan. Rem dia katanya Jadi terinspirasi dia Iya. lagu-lagunya ya. Yang kita sukai ini ya dari hasil ciptaannya. Dari khas-khas musiknya ini yang benar-benar lain daripada yang lain, unik gitu. Kita senang musik yang unik-unik. Kalau cuma daftar lagu-lagu orang, dia cuma nyanyi, kita juga bisa. Nah, terus liriknya dipakai itu. Lirik apa? Ya, lirik lagu dia masih juga. Iya, matiin aja. Bang Haji, insya Allah Ji, insya Allah. Karena itu memang tujuan kita nanti di akhirat. Iya. Ya, gitu kan. Jadi bukannya kita ini aral benci dengan lagu-lagu lain. musik-musik lain, enggak Ji. Cuman biasa aja, nggak unik. Kita senang musik yang unik. Ya itu cerita tentang dangdut soneta. Sekarang lari ke musik apapun kita senang Ji. Tapi udah pernah ketemu sama Joma? Ya kan ente kan tahu Ji, kita sering dulu ketemu. Kan ada pura-pura nggak tahu. Ya pura-pura nggak tahu itu bagus lah. Pertanyaan menjebak. Ini orang paling fanatik banget sama soneta. Ini kalau lagi manggung nih, Iya. ada yang main string aja. Enggak pas tuh. Omel mulu kerjanya. Benar-benar pengamat ya. Iya. Saya Mas Bambang Iya. sebetulnya nggak ngerti main musik. Dulu pernah bisa, tapi yang namanya musik gitu ya, kita main musik ya seperti bawa kendaraan. Kita bawa kendaraan nih, 1 bulan nggak bawa kendaraan, 2-3 bulan masih bisa. Tapi kalau bermain musik ya coba-coba. Sekarang kita bisa. Coba nggak main aja 1 minggu atau 2 minggu itu udah kacau. Apalagi 1-2 bulan ya. Udah kaku lagi gitu ya. Udah kaku, udah kemana pikiran udah. Apalagi pendaringan nggak ada beras ya. Itu tambah lagi mumet. Makanya begini yang soalnya begini ya. Iya. Anak-anak sekarang kalau dibumbui dulu dengan musik-musik yang koplo-koplo itu, sebetulnya saya nggak setuju terus terang. Iya. Mestinya terarah ya, terarah. Kita senang hal-hal yang terarah. Iya. Kalau memang
wajar lah. Di sonetnya juga kita lihat itu ada gendang dolok ya. Gendang dolok tuh yang dulu sering dipakai. Dolak, alat musik terdahulu itu. Haji Oma pakai, cuman dia nggak salah pakai. Terus kalau ada yang nyawer itu minta koplo itu gimana? Tadinya Ji dibius dengan koplo, mestinya diarahkan Ji. Kalau dangdut pasti ini masyarakat dan penonton seneng dangdut Ji. Nah ini koplo ini berasal dari Jawa ya Mas Wang ya. Musik apa itu? Pantura ya. Iya musik pantura tadi. Pantura. Kenapa jadi sekarang melebar? Iya. Kita penggemar soneta khusus dangdut yang khusus merasa dijajah gitu. Di mana-mana kok lagu Roma. Iya Ji. Kan kembali kepada tadi kita senang yang real yang terarah. Jangan dijajah, jangan dicabik-cabik. Ayo masing-masing silakan. Itu lagu menunggu bisa jogetnya itu 34. Iya. Nah, Semua lagu Ji gak usah dijogetin. Ada lagu-lagu tertentu nanti bisa dijogetin gitu Ji. Nah itulah soneta itu di situ ada lagu tentang sedih. Nah, dia mah emang dasar fanatik, susah ngomong dia mau. Prinsip ya. Nah prinsip ya. ini prinsip. Jadi berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kita hargai itu semua. Cuma Tapi Bang Haji Agus bener, harus kekeh begitu. Iya. Ntar pas lagu koplo pergi, ntar pas soneta datang lagi. iya, sampai sekarang nggak nerimo kita. Kalau lagu di koplo Kok bahasa Jawa sih nerimo gitu. iya nggak nerima Ji. Oh iya. Nggak nerima. Kenapa tuh bingung Ji? Ya. andai aja di Roma tahu dia di Iya, diangkat jadi adik tirinya. Jadi begitu mana? Kembali seperti musik yang lain selain Iya, dangdut siap, ya siap. misalkan Gus Plus. Kita senang tuh Gus Plus. Kenapa? Karena dikoploin. Bukan ke situ Ji. Karena Gus Plus ini salah satu grup yang bisa dikatakan benar-benar asli musisi, musisi. Enggak, Pencipta. kalau dulu lagu-lagu dulu sebetulnya chord-chordnya sederhana ya, Bang Deba. Iya. Chord-chordnya simple, tapi maknanya tajam. Kalau sekarang kan chord-chordnya aja itu enggak beres, itu agak rumit. Begitu ditambah sayarnya juga nggak mendidik lah kalau maksud tadi Agus kan gitu. Kalau soneta dia sayarnya rata-rata mendidik. Kalau dia makan begitu. Bisa diambil, bisa dipetik Maknanya kita Iya. buat rem kita gitu kan. Buat pelajaran. Jadi bisa buat inspirasi kita sih pakai untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya. Kita akui kita memang remaja tuh banyak keinginan. Ya namun pada waktu itu orang tua melarang. Ya dulu pertama sebelum dangdut kita hobi balap-balapan motor, motocross gitu kan. Itu dilarang. Padahal waktu itu sudah mencapai ini sih apa istilahnya ya dari juara itu yang dikatakan juara kita udah masuk ke kategori urutan 5-4 gitu Ji. Ya motocross waktu itu ya. Iya, latihan dan sebagainya. Kalau JP koprol gitu udah bisa dong waktu itu. Alhamdulillah bisa Ji. Mau truk aja dulu pernah di Satria Mandala pada waktu itu. Namun Umur berapa tuh? waktu SMP kelas 3 anjir. Waktu itu ya tahun 82 kalau nggak salah ya, tahun 82. Jadi keinginan selalu mungkin karena orang tua sayang ya, agar mengarahkan anak yang lebih baik lagi dilarang balap-balap itu. Di dangdut itu bahaya. Iya, koprol. di dangdut juga kita seneng dangdut ya enggak, dilarang juga. Jadi kita sih generasi yang serba mentok begitu. Ini dilarang gitu. Waktu itu. Jadi gimana? Apapun yang namanya orang tua tidak restu ya begini buntu putus di jalan. Lagu-lagu Bang Haji kan ada tuh yang dilarang, kenapa nggak nyanyi lagu itu aja tuh waktu itu? Maksudnya Takut kualat orang tua. takut kualat sama orang tua. Itu Bang Haji tuh.
pada saat itu begitu. Jadi kembali lagi yang namanya musik saya ini nggak hafal. Bos paham bos. Yang jelas dia benar-benar pemusik gitu kan. Pemusik bisa mencipta lagu. Tapi yang paling favorit berarti soneta gitu. Soneta karena lagu-lagunya ini Ki sangat mengandung arti. Lagu Gambus kan nasihat juga, nggak seneng? Ya kurang memperhatikan, bukannya kurang senang tadi. Lagu kita gimana itu? Lagu apa? Lagu apa Mas? Lagu apa sih? Ini kelakuan kita. Oh kelakuan kita, ngikutin lagu nggak gitu ya? Enggak selalu dong Ji. Kadang-kadang kan angin bikin membuat kita goyah juga gitu, oleng juga Ji. Iya. Karena pergaulan Ji. Pergaulan itu. Jadi sangat terpengaruh Ji. Pergaulan itu. Memang yang baik mah kita bergaul itu terarah. Kalau kita kan bergaul ya ampun suku mana aja yang kita terima terus nggak ada istilahnya banyak rekan gitu Ji, banyak rekan kita itu. Oke, Ya. gitu aja ya Om Agus ya. Iya. Nah sekarang kita ke legendnya nih. Abahnya nih, legendnya legend lagi. Iya, silakan. Abah Haji Fendi, ABJ ya. Iya ABJ. Ini mah kayaknya pengalamannya udah banyak banget masalah makan asam garamnya di musik nih. Nah cerita dong, bagi-bagi ke kita pengalamannya dari tahun kapan atau usia berapa tahun sampai ke sekarang dan udah diwariskan ke anak-anaknya mungkin kah di musik ini. Silakan bagi. Kalau musik mah ya hobinya ini itu sebetulnya dari SD. Dari SD. Dari SD. Tahun berapa tuh kira-kira? Nah, tahun berapa ya? Umur ya dari umur 7 tahun aja ya. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun iya. Itu juga di SD suka nyanyi gitu. Sama nama. Sama tuh banyak sama. Iya. Pokoknya kalau gue Depan ya? nyanyi udah pasti kita gitu. Nyanyi. bukan lagu dangdut. Iya. Iya, sama. Makanya nyanyi enggak lagu misalkan Indonesia Raya begitu. Ada menteri dulu ya. Iya. Menteri dulu. Tapi intinya kembali melatih vokal kita gitu ya. Iya. Itu berarti ini Bang, udah cikal bakal bakat gitu loh. Bakat. Jadi emang hobi nyanyi gitu ya. Iya, Apalagi kira-kira dari begitu. keluarga musik. Nah terus untuk ke lebih seriusnya ke profesionalnya itu Ya kebetulan nggak disengaja sih sebetulnya mah. So ada rekan saya Abad waktu itu Haji Abad. ya pas sama Nah dia suka ke rumah suka bawa gitar box lah gitar. Iya. Gitu. akustik ya. Kita main orkes-orkesan gitu. Nah, terus ada pemain pedangnya juga tuh dari Rengas itu. Namanya siapa ya? Udah lupa. Kalau lama ya. Ingkus namanya Ingkus. Dulu tahun berapa itu? Nah itu Tahun habis SMP ya. sekian lah ya. Iya. 90-an. Kira-kira begitu dah. Dia di usia dari SD berarti Menjelang SMA. Iya. Masih ada pohon asamnya gede di belakang itu ya. Di umur 20 kayaknya ya. Sedang anunya. Iya. Sedang 80 kan ya. Iya. sering Maksudnya ada. zaman ngayap. Waktu itu rambut masih kayak Ahmad Albar ya kan ya. Nah terus terbentuknya ABJ itu tahun berapa? Ayo, rambut merokok. Kalau AB. Cek Ya. ya. Gangguan teknis. ABJ nih, sejarahnya ABJ. Iya. ABJ saya lupa tapi teman ingat ini nih temennya. Tahun berapa nih? ABJ itu berdiri resminya sekitar tahun 99. Tahun 99 ya. Iya, tepatnya di bulan September.
Oh, berarti eranya reformasi ya. 19 era reformasi. Ya sekitaran itu. Udah reformasi 98. 98 ya. Tapi buat yang reformasi politik itu. Reformasi itu kan kerusuhan dulu tuh 97. 97, ABJ 99 ya Pak. 99 ya. Iya. Nah, waktu dibentuknya ABJ itu kenapa sih terinspirasi namanya harus ABJ? Hanya belum tahu ABJ itu singkatannya apa? Iya, kenapa ABJ itu? Iya. Dulu jarang grup dangdut itu 3 huruf tuh jarang dulu Bang. Dulu tadi tuh kayak Agusta, Mustika ya, Irma Yuda. Nah, ini ABJ nih. Apakah itu singkatan atau apa tuh? Kalau namanya Tatang Stak. Iya. Sebetulnya sebelumnya ABJ itu grup udah ada. Iya udah ada, cuma kita induknya ke orang lain ya. Iya. Di Al-Ahyar kalau nggak salah Al-Ahyar. Al-Ahyar. Bukan cuma Al-Ahyar, Ada Irma Wada juga, iya benar, ada Al-Ahyar, ada Irma Wada. Nah akhirnya kan ya saya punya ide gimana kalau kita bikin grup lah gitu. Maksudnya ya pada awalnya karena memang ada masalah. Artinya masalah itu karena kita semacam kayak terikat di satu grup Irma Wada. Jadi ketika kita setiap manggung itu ya banyak pertanyaan lah, kita nggak merasa nggak nyaman. Kemudian ketika latihan pun terkadang iya. Nah, akhirnya kita bentuk lah di situ nama ABJ. Nah kita juga bagaimana nih caranya nih supaya ABJ ini bukan milik saya, sebetulnya mah milik Anak Batu Jaya. Iya, milik anak Batu Jaya gitu. Jangan sampai ada kecemburuan sosial tujuannya mah gitu. Enggak, singkatannya apa Bang ABJ? ABJ itu ya anak Batu Jaya. Anak Batu Jaya. Anak Batu Jaya gitu. Anak Batu Jaya. anak-anak Anak Jaya. Batu Jaya. Jadi yang merasa dia termasuk kecamatan ya. Iya, Kecamatan Batu Jaya, anak Batu Jaya. Termasuk idol Batu Jaya. Ya lumayan sih perjalanan ABJ kalau diceritain. Iya. Bisa banyak tantangan juga nih. Waktu itu kan kita juga sempat juara ya. Mana ABJ itu sempat juara. Ada Lomba dangdut di Lomba grup ya dulu ya. festival itu ya. festival dangdut Bekasi. Di Bekasi waktu itu. Bekasi cuma pada waktu itu kita tidak pakai nama ABJ. Oh gitu. Nggak boleh karena ABJ itu kan dari kan awal. Akhirnya kita pinjam nama Elma apa? Sarah. Enggak, ini seberang Udin, Udin. Ajak iya. Iya. Bendera. Tapi yang main anak ABJ. ABJ yang main. Tuh saat itu mah otak tuh sedang begini tuh. Iya. Setahu saya Al-Ahyar itu dulu musik gambus ya. Gambus. Dan pernah tampil di Aneka Safari kalau nggak salah. Iya, dia termasuk pelopor, kan dia kan banyak tuh udah berapa grup ya, berapa album gitu, maksudnya termasuk pelopor sih buat Kalau Al-Ahyar seingat aneh dia itu rebana. Iya, Kosida. Nah terus kesini dia mulai pakai alat musik ya Bang Haji ya. Mulai diisi pakai alat yang keyboard. Soalnya saya dulu pernah belajar main Kosida waktu pengajian itu sama gurunya dari Al-Ahyar. Al-Ahyar itu pukulan rebananya tuh nggak ada yang sama loh, dia kan bagus. Iya. Al-Ahyar. Al-Ahyar itu. Pak Haji sempet di Al-Ahyar juga dulu kan Bang Haji. salah sama malah sempet rekaman. Iya. Waktu itu ngisi apa dulu Bang? Masih bass masih. Oh di bass ya. Iya. Lagu yang dulu diisi ingat rekaman. Lagu apa dulu? Nah, lupa dah tuh sama Hasan Basri itu. Satu yang Yang paling ingat lah, paling berkesan lah. Lagu apa ya? Lupa ya. Yang di bassnya paling kita. Wah, lagu apa itu dulu Bang? Masih lupa masih. Udah banyak. Udah abah-abah. Iya, legend. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak lagu-lagunya.
Terlalu banyak betul tuh Bang. Kita senang sama beliau karena selalu soneta. Di mana kita lihat soneta dia. Jadi real, jalannya real. Tapi saya ngeliat kemarin main polo. Itu kemarin setelah terjajah, setelah dijajah. Terus untuk saat ini masih eksis di musik atau sudah diwariskan ke anak gitu? Masih. Iya. Pernah aja eksisnya. Kalau musik kayaknya sampai sekarang saya belum bisa ninggalin musik. Karena saya suka gitu, sama lagunya juga, suka juga sama orang-orang musiknya juga. Gitu. Oh iya. Dari anak ada yang terjun ke musik itu? Ada, cuman beda profesi, dia suka di band ya. Oh, beda genre ya. Rock. Drummer. Yang siapa tuh, cewek atau cowok? Ruslan, drummer. Yang perempuan juga dia. Yang perempuan Nyanyi nyanyi dia. Apa nama band itu? Jadi bener kan. Jadi buah itu jatuh nggak jauh-jauh dari pohon. Iya. Orang dipanen duit boleh manjak kali. Kalau buahnya jatuh jauh dari pohon berarti dimaling gitu mah. Itu makanya. Jadi ya termasuk, tapi meskipun beda genre tetap di musik juga gitu ya. Kan kalau di band ya langka. Itu kalau dangdut kan ya panen ada orang 2 biji mah. Nggak gitu juga sih Bang Haji. Oh lu anak band Sebagai anak band itu masih cukup menginspirasi banget ya pengalaman dari Abah Haji Pendi ini bermusik dari SD, dari 5 kelas 5 atau 5 tahun tadi deh? Umur 7 tahun udah main musik ya. 7 tahun udah hobi gitu. Ya. Tahu mereka ngeliat musik apa tuh ya. Cukup apa ya? Cukup pengalaman banget lah. Iya. Alat musik yang nggak bisa cuman kendang kayaknya ya. Sama mat. Dia tamborin itu. Tamborin. Di soal tempo ya Bang dia. Padahal tamborin itu ya. Udah kelihatannya gampang. Sama tendang. Iya. Nah tuh kalau ngomong-ngomong soal tamborin, Cuma itu aja kayaknya yang enggak. kita kemarin kehilangan legend di tamborin tuh Bang, namanya Om Cece Bang. Iya. Dia orangnya nggak terlalu pandai di musik tapi dia jiwa entertainernya tinggi dia. Dia kalau main musik wah kostumnya tuh. Ini maksudnya kehilangan apa? Sudah Dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tuh meninggal kemarin. Saya baru tahu tuh. Karena saya sempat dekat sama Om Cece dekat. Ya, jadi kita kemarin itu kehilangan sosok yang Ah. ya sepuh juga ya Bang Haji ya. Sepuh juga dia. Sepuh, terus jiwa musiknya bener-bener energik banget. Iya. Gitu kan. Sama dengan Entertain banget dia. Entertainer. Main Sama dengan kehilangan Haji. Markisa juga. Beda apa ini? Dia pasti ngomel banget. Main Markisa itu ya sambil joget-joget kan paling entertain banget. Iya. Ya. Bukannya ngomel Mas Bambang. Ya. Iya. Kita kalau jalan kemana aja selalu itu bersama dengan lagu-lagu soneta. Main musik nggak bisa, salah aja. Bisa kontak tahu. Ya. Itu namanya pengamal. Mantap itu. Kemana saja pokoknya selalu bersama musik soneta. Iya. Main nggak bisa tapi hafal. Makanya kalau anak-anak sekarang lu salah gitu kan. Kalau saya aja bisa tegas salah karena dia bisa. Kita cuman apa ya? Dia bisa ngomong apa-apa cuman agak ini doang pusing gitu. Begitu. Tapi berarti Bang Haji lagi kalau saya dengar lagi seneng megang saxophone bener. Kebetulan pemain saxophone nggak ada. Di Batu Jaya. Di Batu Jaya. Iya, Batu Emang Jaya. susah itu main saxophone. Main organ udah ada, melodi banyak lah gitu ya. Gimana nih supaya bisa manjak lagi nih? Masih supaya diajak. Biar bisa eksis lah. Biar Ya, Pak Yuli. Iya, Pak Yuli ya. Belakangan nih.
Nah, soalnya dia paling muda nih. Ah, Paling belakang. sekarang kita ke si bungsu ya, si bungsu. Biar udah ubanan bungsu dia. Iya, Pak Tatang Yuli nih. Eksis 17. Kayaknya perlu dibahas tuh. Apa sih arti makna 17 itu? Apakah usia 17 tahun? Ntar dulu. Itu nama Tatang Yuli itu aneh bingung. Itu kenapa ada Yuli? Yuli kan nama cewek itu. Namanya Tatang Yulianto. Karena Yanto udah ada, tetangganya ada 4. Oh, gitu. Nama Yanto. Jadi di Yulinya aja yang pakai. Jadi kalau pakai Yanto Ini saya jawab yang mana sih? Saya bingung jawab saya. Oke, eksis Iya. 17. Apakah dia 17 tahun ataukah tanggal 17 atau seperti apa? Atau pas tanggal 2017 maksudnya? Saya kupas sedikit ya. Banyakin aja kupasnya. Tadi aja hasil kata bagian ubanan ke bontot kita. Ah. Ya, saya jangan sekali sebut uban-uban, udah sebut disebut-sebut uban. Ya Pak Haji ya. Kan saya juga coba nutupin uban jangan sampai kelihatan sama orang disebut bisa. Bisa. Mana dibilang bontot tapi ubanan gitu. Iya. Apa-apa sedang kawin lagi. Emang? Wah. Iya. Lah disuruh. Disuruh bubuntel. Oke, saya bahas masalah eksis 17. Ya memang itu berasal dari ya kan banyak yang biar kesannya gimana ya, kelihatan eksis penampilannya kan kadang-kadang penampilan seperti eksis gitu ya. Eksis udah berpenampilan eksis, kelihatannya eksis terus makanya agak tersirat juga sedikit eksis juga daerah seperti gitu ya. Iya. Kebetulan ini memang salah satu cita-cita orang nomor 1 di Tutbango yang tertunda. Nah, jadi saya melanjutkan di eksis 17. Nah, kenapa saya sempat tanya, Pak? Kenapa itu ada 17-nya? Kan kalau 17 zaman dulu mah kan ada sio ya, macam sebutnya togel-togel kayak gitu. Sio artinya 17 itu bango. Jadi 17 itu diambil dari sio bango. Nah, seperti itu. Jadi eksis 17 jadi ya berarti berasal dari desa Bango. Seperti kayak gitu, Pak. Iya. Makanya saya sebelum bikin bendera juga saya izin juga sama pencetus pertama eksis 17 yaitu Bapak Kepala Desa Bango yaitu Bapak Kepala Suku Suara. Iya. Alhamdulillah mereka mengizinkan sehingga ya sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Yang masih walaupun masih seumur jagung ya tapi eksis Pak ya. Orang eksis beneran ya jadi eksis terus. Berapa tahun? 1 tahun belum lah. Belum ya. Masih ya seumur jagung lah. Sedang lucu-lucunya ya. Sedang lucu-lucunya makanya banyak resep ini eksis gitu maksudnya. Nah, kenapa saya tanya langsung ke eksis? Karena kalau untuk pengalaman di musik sama Pak Yuli saya udah lama ya, om abah sama Pak Yuli itu kita pernah jadi apa namanya ya, mediator musik dulu ya. Kalau zaman dulu mah calo. Gitu. Ini sambung aja. Bukan. Ya, kita pernah jadi calo waktu itu ya. Calo itu bahasa lemesnya apa ya? Calo. Order juga moderin, dia suka moderin gitu. Dulu mau moderin, tidak perlu. Sekarang iya. Ya bukan order. Sponsor sekarang udah ngetren. Dulu orang nyebutnya sponsor. Order. Biasa kalau sponsor itu bagian itu. Jadi penghubung gitu. Iya. Itu ya kita dulu ya. Berarti banyak komisi ya dong Bang Haji. Ya menjadi komisi dulu. Itu identik sama Komisi itu. Nah dari tahun berapa sih? Dari usia berapa tahun berapa itu Pak Yuli? Kalau saya bermain musik terus terang saya belum bisa bermain musik, cuma saya senang seperti tadi Bang Haji Agus seperti Iya. gitu. Nah, setelah pemerhati, awalnya saya jadi supir sebenarnya, Mas. Dari supir dari mobil mengangkut apa pasir atau segala. Iya. Ketika saya langsung turun kampung, Putra Bango ya. bawa mobil-mobil yang Arista. Supir saya itu. Oh, berawal dari situ ya. Arista ya. namanya Sultan Kuala. Lu di Arista berapa tahun? Saya di Arista hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun setengahan saya di Arista. Bawa mobil Arista. Belum ngerti bisa tuh apa yang namanya mixer, yang namanya apa ngerti.
sekedar nyupir aja, bawa panggung, bawa sosis. Berarti sekarang selain jadi pimpinan megang teknisi gitu maksudnya. Ya, Operator ya? alhamdulillah saya udah mencoba sedikit. Ya, punya sound pelajari Punya juga. sistem juga. Alhamdulillah juga. nyupir sama dia itu Bukan, bapak aja salah paham. Nyupir mah habis. 2-3 liter ya habis. Waduh. Itu mau komisi dangdut. Bukan juga, bukan. Boleh ngukur. Bukan. Ngukur. Jadi itu tabungan. Tabungan gini, bukan Oh, tabungan iya. habis. Gitu. Jadi bukannya buat nyupir, Pak, bukan. Alhamdulillah sekarang saya punya sound system juga. Jadi yang saya menjalani juga, ya memang saya nggak bisa main di jenis musik, ya saya mencoba jadi operator, ya saya yang menjalani juga. Terus ngomong-ngomong jadi operator autodidak apa sekolah tuh? Apa sekolah khusus gitu enggak? Enggak, saya cuman awal-awalnya kan setelah saya supir berhenti di Arista karena kendaraan sudah dijual, Iya. nah saya ikut masang sound system lah. Jadi Ngongkodir. iya betul. Manggul Ji, hujan, manggul salon jadi terus sama kita pengen kerja. Nah akhirnya saya pelajari dikit. Ya saya dikasih kuncinya cuma output input aja dah. Output input seperti kayak gitu. Akhirnya saya pelajari dikit. Keluar masuk. Nah itu. Iya. Kan saya tanya, kan kalau semama ini salah ada yang kebakar nggak? Oh nggak kebakar kan. Terus kali kalau mama power min bisa salah baru kebakar. Oh iya deh. Saya tanya itu aja dikit. Kebakar. Bakar. Itu di penggalangan dana pembakaran. Tuh, saya kagak pernah gitu. Mungkin kebalik kali itu yang buat 12 buat itu buat Twitter jadi ngekebus. Konslet kena air hujan. Oh, kena hujan. Saya berhubung saya nggak tahu tuh Haji. Saya nggak tahu kalau Tapi saya dengar sekarang ini Pak Tatang itu lagi jadi ngurusin penggalangan dana ya, Mi, kalau nggak salah ya. Saya dan beliau dipercaya sama rekan-rekan. Ketuanya. Saya dipercaya sama rekan-rekan musisi Batu Jaya, Iya. ditunjuk sebagai ketua panitia untuk penggalangan dana pekerja seni peduli yatim. Insya Allah nanti akan saya salurkan tepat pada tanggal 21 Maret, yaitu lokasi di Lapang Bola Wirantaka di Dusun Kramat Jaya di Desa Tukbango. Sudah saya minta data validnya dari per RT masing-masing, yaitu jumlahnya di 17 RT di Desa Tukbango, yaitu ada 182 anak yatim dan piatu. Kamu banyak juga berarti. Banyak yang pada meninggal. Tapi belum sampai jompo Ji, belum. Karena program kita baru sampai di yatim dan piatu. Insya Allah tahun kedepannya mungkin sampai ke jompo. Tapi dukungan dari masyarakat gimana? Antusias. Alhamdulillah antusias, masyarakat Tukang mendukung seperti gitu ya. Dan barangkali nanti saya juga koordinasi sama ketua PSDB-nya kan, itu orang ya yang megang gitar tuh PSDB ya. Iya, saya nggak berani mutusin, saya mah cuma sebagai ketua panitia acara saya itu buat. Kalau di 10 desa ya Ki. Emang kan Ini anak seni itu kalau udah bergerak kompak ya Bang Haji ya. Iya. Ya, jadi Bang Haji aku sering banget sih ya, orang lagi ngobrol sama saya kayak ganggu mulu. Ini HP dia ini. Iya. Diangkat HP. Bang Haji aku saya lagi di wawancara, aduh, saya kan ganti giliran saya Pak. Lanjut, Iya. monggo silakan. Itu, aduh. Silakan. Jadi saya jadi lupa ngomong apa tadi. Pokoknya seru. Aneh udah tahu pribadi ente selalu eksis, Amin. aktif, ya. Iya. Pokoknya toladan lah. tar dulu. Saya lupa tadi sama gimana Bang Haji gara-gara Bang Haji ngangkat HP saya. Saya lupa jadi. Om Agus tar dulu nih. Itu tadi yang diangkat siapa itu? Ada telepon. Yang diangkat siapa? Aneh kira telepon aneh. Telepon ini adik-adik. Istrinya yang telepon. Siapa ya? Salah telepon. Makanya Bang Haji disuruh ada namanya aja, namanya angkat aja. Bawa HP. Aduh. Soalnya Allah ini kesini. Iya. Diganggu dengan Pindah posisi tadi. Tuh. Iya. HP-nya dipindahin. Oke, silakan. Terus saya mau tanya Iya, ya, siap. penggalangan dana sampai
apa menjelang Ramadan atau bagaimana gitu ya? Terus nih sampai menjelang Ramadan. Jadi begini, program saya gini Pak Haji. Ini penggalangan dana nanti akan saya stop tepat pada tanggal 18 Maret. Oh. Nah, akan kita santuninnya tanggal 21 Maret. Nah, 3 hari itu saya persiapan. Iya. Nah, sebab tanggal 21 Maret kita menjelang munggah, memang disebutnya yatim munggahan, makanya kan Ketua PSBB memang menyarankan kalau mau menjelang bulan puasa itu adalah agenda tahunan buat anak-anak seni. Semoga sukses. Amin, amin. Terus kira-kira yang diinginkan, yang diharapkan ini harus ada angka berapa gitu ya untuk target tersebut, harus ada dana berapa nih, dan sekarang baru di hari ini tanggal ini menjelang Ramadan itu kira-kira sesuai nggak dengan target yang kita inginkan untuk yatim piatu? Tapi insya Allah ya Pak Haji ya. Jadi gini, memang target itu kemarin target budget yatim dan buat persiapan kita kan harus membutuhkan dana juga ya. Kemarin saya kalkulasikan berikut sama ketua, kemudian bendahara, sekretaris, dan jajaran panitia juga penasihat itu di kisaran angka 49 juta. Nah sampai saat ini sudah berjalan 28 hari, kami baru mempunyai anggaran di angka 17 juta. Itu baru hasil di jalan ya. Mudah-mudahan dengan proposal, dengan amplop juga, barangkali juga para donatur yang mau berbagi rezekinya untuk anak-anak dan adik-adik yatim kita, silakan saja hubungi panitia atau langsung ke lokasi penggalangan dana aja. Yang ada di sekitar Desa Tupango itu adalah penggalangan dana kami. Itu ada di Desa Tupango, dan kalau mau kirim nih rekeningnya ada di sini, ada di bawah. Buat sahabat budaya yang mau berdonasi di sini ada, atau langsung ikut gabung di titik-titik yang kita tentukan. Musik yang lain kan? Bukan karaoke, bukan ya? Musik lain ya. Bukan karaoke kita pakai HP, bukan. Ada rampak, ada drum, bola kapal, full gitu ya. Terus berarti nanti di acara puncak penyerahan santunan eventnya kayak gimana tuh nanti? Rencana saya begini, ya baru wacana event itu insya Allah saya bikin walaupun dengan anggaran minim. Saya bikin semeriah mungkin. Di samping saya mencari dana juga buat saldo yang akan datang, kalau ada lebihnya. Kemudian saya juga ingin membahagiakan anak-anak yatim dan piatu. Itu yang utama ya. Tentu aja saya dulu. Masalah sound system insya Allah di sini sudah Bang Haji harus motong-motong mulu. Tadi saya lagi mau ngomong serius-seriusnya ngangkat HP salah. Ini dulu kagak konsen lagi ya saya ngomong. Dilanjut. Oke, siap-siap. Jadi nanti di sound system itu kita sistemnya ya sedikit wala. Jadi rencana saya berikut rekan-rekan panitia kurang lebih sound system itu hampir 14 sound system ini yang akan digabung. Luar biasa ya. Itu jangan dibilang nanti itu sound system minta anggaran, enggak sama sekali. Itu keikhlasan dari yang punya sound system. Paling kita cuman operasional tenaga kerja doang paling. Panggung nggak ada yang minta dibayar, sound system nggak ada yang minta dibayar, tenda, kemudian video shooting, yang terlibat dalam panitia itu tidak minta bayaran sama sekali, terkecuali tenaga kerja. Paling seperti kayak gitu aja. Paham, tapi kan begini Pak Haji, tetap kami dari panitia menawarkan. Menawarkan. Iya, disebutnya operasional. Operasional, tapi mereka tidak mau. Paling kasih yang tenaga kerja aja, yang punya panggung, punya sound system juga, punya tenda seperti kayak gitu. Iya, terus sumbangsi dari Depok nggak rekan-rekan kita yang perlu diundang? Nah, itu nanti urusannya Pak Haji Hasil sama Bang Haji Agus Soneta yang punya sana orang Depok. Dulu saya badan foto dulu saya ngomong. Saya juga ucapan terima kasih nih sama Bang Agus Soneta. Lahannya yang selalu dipergunakan untuk lokasi penggalangan dana. Supportnya luar biasa dia. Jangankan buat penggalangan dana, buat judi pun kita ikhlas. Karena lagi itu penggalangan dana. Entar dulu, masalah judi jangan nyambung dulu. Ini mah kita pakai penggalangan dana. Gitu. Cek paribasa ya. Paribasa. Oh iya. Jadi gini Pak Haji, itu tadi yang membahas masalah dari Depok, nanti Bang Haji Agus yang sana.
Saya mohon dipakai kelasannya, nanti harus ke sana. Kita udah bisik-bisik sama Haji. Kita telepon rekan-rekan Depok. Kita amati kalau memang secara ikhlas dia mau. Depok bagaimana dia? Oh iya, terjadi. Mau ikhlas karena Maksudnya ini. mau disuruh ngapain anak Depok? Ya gabung-gabung lah Ci. Anak sini banyak. Ngapain di Depok? Oh itu terserah rekan-rekan dah ya. Kalau memang itu Kalau mereka mau support ya support ya, nggak apa-apa kan gitu kan. Terima kasih banget. Pada intinya kan berarti kita yang penting kebersamaan sesama musisi pekerja seni kan begitu. Tapi tar dulu nih. Mungkin sahabat dia bingung, anak Depok itu siapa? Iya. Ya, Siapa? Ada siapa tuh? rekan-rekan musisi juga. Oh. Tapi yang jelas bukan tukang pisang, bukan kan? Iya. Iya. Musisi. Musisi. Berarti yang jelas bukan tukang pisang. Koji Soneta. Oh iya. Kalau Soneta, bandnya iya. dia anggaran sih boleh. Iya. Buat bensin. Nah berarti kan saya selaku panitia hanya menyiapkan fasilitasnya aja. Sementara ke aspal terus sama Haji Agus, Ya, iya. sudah kita komunikasi karena beliau lahir di tanah air Batu Jaya. Iya. Apalagi Tumpah terkait tumpah darah Batu Jaya, apalagi terkait ini santunan yatim, beliau mengerti. Amin. Oke. Menarik banget nih perbincangan kita bersama para sesepuh tokoh permusikan di Batu Jaya. Ini waktu udah lumayan banyak. Bang Haji Agus mau nambahin kali Pak? Bang Haji mau nambahin nggak? Boleh. Oh iya. Jadi Closing statement. Closing statement. Anda bahas kembali ya mengenai yang bahasan yang tadi Yang mana? soal musik ya. Iya. Saya itu cuma kepingin gitu generasi sekarang itu yuk dangdut itu terus pelihara. Ngobrol lagi aja. Gua kayak ayam. Ya terus ya pelihara dijaga di. Kayak ayam ya kan? Iya dong. Lebih dari ayam. Mainnya habis. Kalau anak-anak Depok, biarin gua lapar, biarin peribahasanya gua lapar ya. Yang penting gua bisa main musik ngulik. Kalau saya mau gak lapar musik. Ya Kalau kalau makan dari mana? memang begitu Ji, di Depok beda Ji. Cik paribasa. Kalau dia lapar makan juga Bang Ji. Iya makan sih peribahasanya. Sama. Peribahasanya yang dia kejar tuh bisa main musik. Kalau yang Bang Haji maksud itu disebutnya kearifan lokal. Misalkan Depok gudang pemain misalnya itu disebutnya kearifan lokal. Di kita gudang pemain juga sama. Betul. Itu Betul. cuman kalah sama beras. Gitu. Kalah sama mental beras ya. Gitu ya. Di kita Ya, yang jadi- salah Batu Jaya itu gudangnya musisi loh. Betul. Orang anak-anak Kerawang itu tangguh dia mau diajak kemana juga. Betul. Dia tuh mau main ke Depok, anak Depok main ke sini belum tentu Belum dia. tentu. Gitu. Tapi cekatan sih kalau saweran banyak nih dikasih segitu. Kita lagu apa domba kuring nggak bisa dia. Domba kuring. Kamu juragan Irfan nyerah. Nyerah. Lagu apa? Domba kuring kan domba kuring. Domba kuring nggak bisa. Nah artinya itu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau jadi Selalu pajak, saya. kalau jadi pajak nih, bingung orang. Bingung Iya. contoh mulu. Soalnya nanti soneta mulu. Jangan gitu Ji. Soneta kan lagu kenangan kita Ya, Ji. ntar kalau ada yang minta juragan empang gimana itu? Oh silakan, cuma kita ke belakang dulu. Kita ke belakang dulu. Empang jadi player, Iya, belakang ntar siapa yang main? Nah, kita pura-pura daripada buang air kecil gitu. Freelance turun, freelance. dia mah disebutnya prinsip dia mah kan gitu prinsip. Dia nggak tahu pada struktural di lapangan tuh kayak gimana realnya dia nggak tahu. Tahu. Iya gitu. Karena Pakai penggemar itu sudah dibius dengan Pakai mic. lagu koplo ya beliau jadi Nah ketagihan. itu disebutnya pergeseran peradaban Ya, aja Gus. tapi Big Yong. Tapi sayangnya Kalau kita nggak ikut selera pasar, grup kita nggak jalan. betul, Anda sadari itu Ji. Iya, gitu. Kalau di Sangat Depok sadari. mungkin beda, Ah. kehidupan lokalnya beda. Di sana senangnya dangdut, ya udah dangdut. Makanya anak Depok suruh main di sini belum tentu berani. mereka. Betul, bahkan dia bilang kenapa sakit nih nggak ngerti lagu ini gitu Ji. Nah kalau anak-anak Kerawang tangguh, dia mau mendangdutnya oke, lagu-lagu lomba kuringnya oke. Lomba Ya. kuring tahu lomba kuring. Domba kuring apa lembur kuring?
Domba kuring. Oh nggak ngerti domba kuring itu apa? Lama sejagat. Saya ngerti. Itu saya ditanya. Ya jadi gitu. Ya. Kalau saya ini secara pribadi salah ucap atau tidak terkenan, kurang berkenan, harap dimaklum aja deh. Karena saya ini mengkritik ya untuk membangun supaya musik di daerah kita ini tambah maju lagi. Dan dangdutnya itu dangdut yang khas, benar-benar khas gitu. Kalau begitu begini aja, Bang Haji Agus beli alat musik yang bagus, dan kita latihan soneta. Udah kapok Ji. Udah, kita udah nggak mampu. Kita udah nggak mampu nih ya, jadi pimpinan musik karena kita semuanya masing-masing udah nyobain kan ya. Nah, Ente sendiri sekarang gimana nih Ji, si Pana? Silakan. Si Pana lagi saya tidurin dulu. Tuh. Kenapa Ji ditidurin? Ngantuk. Terus. Oke, lanjut. Siapa? Ya kan sebelum kita akhiri acara ini, acara jam bersama para legend sesepuh musik di Batu Jaya ini, mungkin dari Abah Haji Pendi nih, motivasi untuk pemusik-musik muda ya sekarang. Muda sekarang yang penerus-penerus Bang Haji. Iya, ayo. Ya harapan saya ya paling juga tetap jaga silaturahmi. Iya. Ya lebih kompak gitu ya, lebih kompak. Penting itu. Apalagi ya? Kompak, kembangin bakat gitu ya Bang Haji. Iya begitu kira-kira. Dan jangan lupa sejarah. Iya, siapa tahu dia punya potensi yang lebih bagus, bisa mengangkat juga. Pasti. Gitu. Ya kalau bisa mah ya sampai dia juga punya karya sendiri. Gitu. Iya. Nah itu yang jarang. Jadi gitu. jangan mengandalkan, jangan kita Jangan punya. meniru aja ya Bang Haji. Gitu, kita harus punya karya sendiri. Ji, aneh mau nanya nih Ji ya. Biar lagi ada. Di kita ini kan banyak musisi, grup-grup. Kok kalau kita lihat gitu ya pertunjukan hiburan di candi itu kenapa dari mana-mana Ji? Sedangkan musisi di sini banyak gitu Ji ya, rekan-rekan. Mungkin ini nanti ini jawabnya di segmen berikut aja ya. Oh iya. Iya. Baik oke. Jadi Bisa ngejawabnya cuma kayaknya ya gimana ya? Bisa sih ya. Iya. Nanti Kita nanyanya bercamat itu mana? Iya. Jadi harapannya dari Abah Haji Pendi itu untuk musisi muda yang sekarang itu seperti itu ya. Oke, sahabat Airo Batu Jaya. Nih. Apa? Barangkali Kadim ini. Iya sebagai dari ketua PSBB untuk Closing statement. Notulena. Ya sebetulnya sama aja sih seperti yang tadi diungkapin oleh sesepuh atau abah musisi Dengkot. Ngaji ini baru sebulan ya. Iya seperti yang diungkapin oleh Abah Haji Pendi, sama aja sih sebetulnya mah ya, artinya kita jaga silaturahminya ini. Iya yang terpenting itu, dengan silaturahmi mungkin bisa memperpanjang umur, bisa Pasti. menambah rezeki kita. Amin. Iya, nah kemudian dengan silaturahmi itu kan bisa nambah job juga. Iya. Iya. Tapi jangan lupa kita kembali ke masalah pribadi masing-masing, dalam artian kalau kita menjadi seorang pemusik, kita jaga keprofesionalan kita dalam bermain musik. Ya artinya tanggung jawab. Terkadang kan banyak masalah di lapangan, misalkan di tanggal rawan banyak yang manfaatin, bahkan ada yang pasang target gitu ya, mencari kayak gitu juga ya, yang normal aja. Nah yang kayak problem seperti itu Kang Kadim, sebetulnya memang kita belum ada regulasi sebetulnya, karena anak seni ini seperti apa ya, anak nggak punya induk gitu loh. Itu salah satu problem kita tuh itu, ketika ada kegiatan kita harus mandiri kan gitu kan, nggak pernah tuh dari pemerintah support ini, malah tadi digerebek. Iya nah ada yang bela sama sekali. Akhirnya kita cuma bisa bela diri sendiri kan.
Sebetulnya itu memang ya makanya Anak terlahir. seni cuman bisa berterima kasih sama satu pihak. Mana itu yang hajatan? Dia ngasih job. Iya. Kasih makan kita main hajat. Nah, jadi gitu aja ya. Ya mungkin dari Jadi Haji Asep. Kayaknya saya cukup sama lah harapannya. Sama ya? Kayak Abah Haji Pendi, kayak Kak Jago sama Tatang sama lah. Oke. Yang penting jaga silaturahmi, Iya, iya. kompak. Kompak. Jangan ada terlalu banyak selisih paham yang nggak penting. Itu lebih enak kita, sehingga kita bisa solid terus bekerja seni gitu kira-kira. Sama aja. cukup ya, Gitu gitu ya. gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak cukup, nggak cukup, kita sampai pagi kuat. Nanti kita lakukan ya, untuk Nanti ketemu segmen lagi. untuk acara obrolan ini cukup sampai sini. Terima kasih buat Haji, Sukses terus buat Haji anak-anak Amanda, ya. buat Om Haji Agus, Agus. buat Bang Haji Karim. Terima kasih ya Bang Haji Medi, sehat terus ya, sukses terus. I love Batu Jaya. Iya, buat Pak Tatang Yuli ini tetap eksis sampai ke 17 tahun berikutnya. Sama buat saya Batu Jaya juga. Siap. Oke, Terima dan terima kasih buat kalian yang selalu mensupport dan mendukung setiap video-video dari channel I Love Batu Jaya. Dan buat kalian yang baru bergabung bersama channel I Love Batu Jaya, jangan lupa dukungannya di share, like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari kita. Oke, tetap semangat, tetap jaga kekompakan, tetap selalu jadi orang baik. Amin. Itu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja seni Batu Jaya bersatu. I love Batu Jaya.